Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desopia dengan NIM C1C021031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode riset. Yang pertama yaitu pengertian riset. Buckley mengatakan bahwa riset merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Istilah riset sendiri merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta maupun prinsip. Jika berbagai pernyataan tersebut dirangkum ke dalam istilah riset akuntansi keperilakuan, maka riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat dalam masalah itu. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Adapun tujuan umum seseorang dalam melakukan riset tentunya ingin mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Berbagai literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Selanjutnya, pengembangan desain. Beberapa desain yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah eksplanasi, yaitu menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Dan eksperimental, yaitu percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis dalam kondisi di mana satu atau beberapa variabelnya dapat dikontrol. Validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Hal pertama diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan hal kedua diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif atau keandalan. Yang pertama yaitu validitas. Validitas mengacu pada lingkup yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Yang kedua yaitu keandalan. Keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus yang jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dalam hal itu, peneliti mengacu pada konsistensi dari alat ukur. Peneliti tergantung pada ukuran keandalan, tetapi tidak tergantung pada alat ukur yang tidak andal. Metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Dalam hubungan ini terdapat banyak ragam alat pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis. Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data primer. Data primer dapat dikumpulkan dengan mengamati perilaku serta melakukan survei atau eksperimen laboratorium. Observasi berarti terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Teknik ini sebenarnya layak dalam situasi di mana orang tidak sanggup menjelaskan apakah mereka bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan hal itu. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Kemudian memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua yaitu penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, resiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Selanjutnya, instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respons, validitas, dan keandalan data. Materi terakhir yaitu analisis data dan persiapan laporan.
Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai metode riset. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih.